Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Luni Septiansa dari Ilmu Perpustakaan 3 dengan NIM 0601243068. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negara agama dan warga negara. Yang pertama adalah pengertian negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institutional approach. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno, bentuk negara yang paling umum adalah polis atau kota negara. Polis adalah negara yang terdiri dari kota utama dan wilayah sekitarnya yang memiliki pemerintahan, hukum, dan kebijakan ekonomi sendiri. Setiap polis memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, seperti demokrasi langsung, oligarki, dan monarki. Polis memiliki kemandirian politik yang sangat tinggi, meskipun mereka terkadang bersekutu atau berperang satu sama lain. Pada zaman pertengahan abad ke-5 hingga ke-15 Masehi, bentuk negara yang dominan arah feodalisme. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada raja, namun dibagi kepada bangsawan yang menguasai wilayah tertentu. Para bangsawan mengelola wilayahnya dan memberi perlindungan kepada rakyat. Sementara rakyat bekerja di tanah mereka. Negara-negara pada zaman ini lebih bersifat terfragmentasi dan seringkali terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil, contohnya Kekaisaran Romawi Suci dan Kerajaan Inggris. Bentuk negara masa kini cenderung berbentuk negara kesatuan atau negara federal. Satu, negara kesatuan adalah negara di mana pemerintahan pusat memiliki kekuasaan penuh, contoh Indonesia dan Prancis. Dua, federal. Negara federal adalah negara yang membagi kekuasaan antara pemerintahan pusat dan negara bagian, contoh Amerika Serikat, Jerman. Sistem pemerintahan bisa berupa monarki seperti Inggris atau republik seperti Indonesia. Teori kenegaraan NKRI berkembang melalui beberapa tahap yang dipengaruhi oleh sejarah, perjuangan, dan kemerdekaan Indonesia dan ideologi yang diusung. Yang pertama, teori negara kesatuan. Teori ini mengacu pada konsep negara yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dengan kewenangan untuk mengatur semua aspek pemerintahan tanpa ada pembagian kedaulatan yang signifikan antara pusat dan daerah. Dalam konteks Indonesia, konsep ini dimulai diterapkan sejak kemerdekaan, di mana Indonesia dirancang sebagai negara kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman suku, agama, dan budaya, namun tetap dalam satu kesatuan. Yang kedua, pengaruh Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, Piagam Jakarta 1945 menjadi dasar filosofis negara Indonesia. Walaupun Piagam Jakarta kemudian diubah, namun semangat untuk membentuk negara kesatuan tetap dipertahankan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara juga memperkuat prinsip negara kesatuan dengan menekankan kesatuan dalam pemerintahan dan menghindari adanya pemisahan atau pembagian negara yang lebih luas seperti dalam sistem federal. Negara dan agama. Hubungan antara negara dan agama dapat dilihat dari berbagai perspektif, tergantung pada sistem pemerintahan dan ideologi negara yang sekuler atau memisahkan agama dan pemerintahan. Dan negara yang agama mempengaruhi kebijakan publik. Dalam negara sekuler, negara berusaha menjaga jarak dengan agama. Sementara dalam negara teokrasi, agama memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan dan undang-undang. Di Indonesia misalnya, negara menganut sistem Pancasila yang mengakui adanya kebebasan beragama, namun juga mengakomodasi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan agama dan negara Islam dalam pandangan Islam. Hubungan agama dan negara Islam berhubungan erat dengan prinsip negara Pancasila yang mengakui keberagaman agama dan menjamin kebebasan beragama. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, secara teologis, Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan. Hubungan Islam dan negara di Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduk Muslim. Di Indonesia ini mayoritasnya adalah agama Muslim. Namun sejak awal kemerdekaannya, Indonesia memilih untuk tidak menjadi negara Islam secara formal.